Sobat Ayu, selamat datang di episode kelima sekaligus penutup dari seri Brand Strategy 101. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti perjalanan pembelajaran ini sejak awal. Kehadiran Anda sebagai bagian dari komunitas ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermakna dan aplikatif. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental. Bagaimana cara mengetahui bahwa branding yang telah Anda bangun benar-benar berhasil? Mari kita renungkan sejenak. Bayangkan, Anda telah melakukan berbagai upaya untuk membangun brand. Mulai dari menyusun identitas visual yang menarik, mengelola media sosial secara konsisten, hingga merancang kampanye promosi yang kreatif. Namun muncul pertanyaan penting. Apakah semua ini benar-benar membuahkan hasil? Sudahkah brand saya hidup dalam benak dan hati audiens saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul dalam proses membangun brand. Justru disinilah pentingnya kita memahami bahwa branding yang efektif harus dapat diukur secara nyata, tidak hanya dirasakan secara subjektif. Dalam episode ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi berbagai indikator keberhasilan branding yang bisa digunakan oleh siapapun, baik pelaku usaha, profesional pemasaran, maupun pengelola brand pribadi. Dengan pendekatan yang sistematis dan ilustrasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, kami harap pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang tidak hanya teoritis, namun juga mudah diterapkan. Mari kita mulai. Mengapa harus mengukur kesuksesan branding? Branding sejatinya lebih dari sekedar desain yang menarik atau eksistensi di media sosial. Branding yang berhasil akan tercermin dalam persepsi positif, hubungan emosional yang kuat, serta perilaku konsumen yang loyal terhadap produk atau layanan Anda. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mungkin secara konsisten memilih membeli kopi dari kedai tertentu, meskipun terdapat pilihan yang lebih murah di sekitar tempat tinggalnya. Bukan semata karena rasa, tetapi karena kepercayaan dan kenyamanan emosional yang telah terbangun terhadap brand tersebut. Itulah esensi dari branding yang sukses, menghadirkan nilai yang melampaui fungsi dasar produk. Berikut ini adalah 5 indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas branding. Yang pertama, brand awareness. Sejauh mana publik mengenal brand Anda? Dapat diukur melalui survei, polling digital, atau tren pencarian melalui Google Trends. Contohnya, Indomie berhasil meningkatkan brand recall secara global melalui kampanye Taste of Indonesia yang memperkenalkan rata-rata lokal ke pasar internasional. Yang kedua, brand
perception. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap brand Anda? Apakah mereka memandangnya sebagai brand yang profesional, terpercaya, inovatif, atau justru sebaliknya? Contohnya, Tokopedia berhasil membangun citra sebagai marketplace terpercaya dengan mengedepankan pesan pasti ada, pasti bisa. Yang ketiga, customer loyalty. Seberapa besar kecenderungan pelanggan untuk kembali menggunakan produk atau layanan Anda? Ini dapat diukur melalui tingkat pembelian ulang, repeat purchase rate, atau melalui Net Promoter Score, NPS. Contoh sederhana, seorang pelanggan yang terus kembali ke klinik gigi tertentu meskipun harus menempuh jarak lebih jauh, menunjukkan loyalitas yang lahir dari kepercayaan terhadap brand tersebut. Yang keempat, engagement rate. Tingkat interaksi audiens dengan konten brand Anda. Ukuran ini mencakup likes, komentar, share, mention, dan bentuk interaksi lainnya. Tingkat keterlibatan yang tinggi mengindikasikan hubungan emosional yang kuat dengan audiens. Yang kelima, brand equity. Nilai tambah yang dirasakan konsumen terhadap produk Anda dibandingkan produk serupa tanpa merek yang kuat. Contoh, ketika seseorang memilih membeli Aqua dibandingkan air minum kemasan lainnya meskipun dengan harga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kepercayaan terhadap kualitas dan reputasi brand tersebut. Bagi Anda yang ingin mengevaluasi branding secara mandiri, berikut beberapa langkah yang dapat Anda terapkan. Pertama, survei online atau formulasi digital. Ajukan pertanyaan seperti 3 kata apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar nama brand kami. Yang kedua, social listening. Gunakan alat seperti Brand24, Hootsuite, atau cukup pantau secara manual percakapan di media sosial yang menyebut nama brand Anda. Yang ketiga, analisis media sosial dan website. Perhatikan trafik, durasi kunjungan, pencarian merek, serta interaksi pengguna terhadap konten Anda. Yang keempat, tingkat konversi. Apakah kampanye branding Anda menghasilkan peningkatan dalam jumlah leads atau penjualan? Berikut ini adalah studi kasus singkat. Misalnya untuk Indomie. Melalui kampanye rasa-rasa lokal seperti rasa soto Banjar dan rendang Padang, Indomie tidak hanya menjual produk, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dengan konsumen. Kampanye ini sukses menaikkan awareness hingga 20%, serta meningkatkan pangsa pasar di kawasan Asia Tenggara dan diaspora Indonesia. Berikutnya adalah Tokopedia. Dengan konsistensi dalam pesan dan pengalaman pengguna, Tokopedia berhasil mengkokohkan posisinya sebagai platform e-commerce yang dapat diandalkan.
Branding yang kuat terbukti tidak hanya menarik pengguna baru, tetapi juga mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Sahabat Ayu yang terhormat, melalui episode ini kita belajar bahwa keberhasilan branding bukanlah sesuatu yang hanya bisa dinilai secara kasat mata. Ia membutuhkan pengukuran yang objektif, pendekatan yang terencana, serta konsistensi dalam eksekusi. Branding yang sukses bukan hanya tentang terlihat, tetapi tentang bagaimana brand Anda dikenal, dipercaya, dan diingat, serta membawa dampak nyata bagi pertumbuhan bisnis. Kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam mengikuti seri Brand Strategy 101 ini hingga tuntas. Semoga setiap episode yang telah disampaikan mampu memperkaya wawasan Anda dan menjadi bekal yang bernilai dalam membangun brand yang kuat dan berkelanjutan. Apabila Anda memiliki pertanyaan, tanggapan, atau topik yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar. Kami dengan senang hati akan menjawab dan berdialog lebih jauh. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Ayu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terus semangat membangun brand yang bermakna.